Halo semuanya, selamat kembali di saluran kami. Hari ini kita akan menelusuri salah satu proyek rekayasa air paling ambisius yang pernah dibangun di Timur Tengah, Jalur Pengangkut Air Nasional Israel. Ini bukan sekadar saluran air biasa, bukan sekadar jaringan pipa, dan tentu saja bukan sungai alami. Ini adalah jalur penyelamat buatan manusia, sistem rekayasa raksasa yang dirancang untuk mengalirkan air dari Danau Galilea melintasi pegunungan, lembah, terowongan, waduk, stasiun pompa, saluran terbuka, pipa lengkung, instalasi penyaringan, hingga pipa berukuran raksasa, menuju wilayah tengah negeri yang gersang. Namun, ada hal yang sering disalahpahami banyak orang, Arab Saudi tidak sekadar memompa air laut langsung ke tengah gurun. Hal itu mustahil dilakukan. Air laut terlalu asin, terlalu korosif, dan sama sekali tidak bisa digunakan untuk minum, pertanian, maupun kebutuhan industri. Oleh karena itu, sebelum setetes air pun dapat mengalir ke pedalaman, air tersebut harus melewati salah satu rangkaian teknik sipil paling rumit yang pernah dibangun. Mulai dari struktur penyerapan air laut, pabrik desalinasi raksasa, pembangkit listrik, tangki penyimpanan, stasiun pompa bertekanan tinggi, hingga jalur pipa raksasa yang tertanam jauh di dalam pasir. Perjalanan ini dimulai di pesisir. Di Ras Al Khair, dekat Teluk Arab, para insinyur membangun sistem penyerapan air laut. Bahkan sebelum konstruksi dimulai, kapal survei memindai dasar laut. Para ahli menandai garis pantai dan rig pengeboran menguji kekokohan tanah di lokasi pabrik. Selanjutnya, tim laut mengeruk saluran masuk lurus melintasi perairan dangkal. Saluran ini menjadi gerbang pertama dari keseluruhan sistem. Untuk melindunginya dari hantaman ombak dan pergeseran sedimen, dibangunlah pemecah gelombang berlapis batu yang masif. Batu berukuran lebih kecil diletakkan di bagian dalam, sementara batu pelindung raksasa disusun di sisi luarnya. Di balik kawasan terlindung ini, para pekerja menggali cekungan beton penampung air yang luas. Baja tulangan diikat kuat, beton dicor, dinding didirikan, serta celah-celah presisi dibuat untuk saringan dan pintu gerbang. Disinilah proses transformasi air laut bermula. Di dalam cekungan tersebut, dipasang jeruji penahan sampah dan saringan bergerak untuk menyumbat kotoran sebelum air mencapai pompa. Tak jauh dari sana, dibangunlah rumah pompa utama yang berisi mesin-mesin raksasa, pipa saluran, dan katup yang dipasang dengan ketelitian luar biasa. Dari sini, air laut didorong menuju tahap pengolahan awal, namun belum siap didesalinasi. Air harus dibersihkan terlebih dahulu. Para insinyur membangun bak-bak persegi panjang yang berfungsi memisahkan padatan tersuspensi dan mengendalikan partikel halus. Tangki penyalur bahan kimia dipasang untuk memasukkan zat penggumpal, klorin, penghambat kerak, serta sistem pengendalian kadar keasaman. Selanjutnya, air dialirkan ke saringan berlapis ganda yang terdiri dari kerikil, pasir, dan batu antrasit untuk menyaring partikel yang lebih halus. Hanya setelah tahap ini, air masuk ke jantung proyek, desalinasi. Arab Saudi menggunakan teknologi mutakhir, yaitu sistem osmosis terbalik dan kilat multitahap. Di ruang osmosis terbalik, terdapat barisan bejana bertekanan tinggi tempat membran-membran dipasang dengan hati-hati. Pompa berdaya besar memaksa air yang telah disaring menembus membran tersebut untuk memisahkan air tawar dari garam. Alat pemulih energi juga dipasang untuk menekan konsumsi daya yang sangat besar. Di bagian lain, terdapat blok desalinasi termal yang lebih berat. Fondasi beton masif dicor, modul penguap raksasa diangkut menggunakan kendaraan berat dan derek, lengkap dengan tabung pemanas, pipa uap, hingga sistem isolasi panas. Sistem ini menggunakan panas untuk mengubah air laut menjadi uap, lalu mengembalikannya menjadi air tawar. Karena proses ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, maka dibangunlah pembangkit listrik di sampingnya. Fondasi turbin gas digali dan diperkuat, rangka baja didirikan, serta turbin, generator, sistem bahan bakar, cerobong asap, dan transformator dipasang lengkap. Pembangkit ini menyuplai seluruh kebutuhan listrik dan panas bagi pabrik dalam skala nasional. Namun, meskipun air laut telah berubah menjadi air tawar, pekerjaan belum selesai. Air hasil desalinasi terlalu murni dan harus distabilkan sebelum dikirim melintasi negara. Oleh sebab itu, air melewati proses remineralisasi dan klorinasi, mineral penting ditambahkan kembali, air didesinfeksi, dan kualitasnya dipantau ketat. Air kemudian disimpan di dalam tangki-tangki penampung raksasa yang dibangun bertahap. Dilihat dari atas, kawasan tangki ini tampak seperti kisi-kisi geometris yang rapi di tengah gurun. Tantangan sesungguhnya pun dimulai, mengalirkan air ini ke pedalaman.
Sebuah stasiun pompa utama dibangun lengkap dengan sistem perlindungan tekanan untuk menjaga keamanan jalur pipa. Kemudian, terbentanglah jalur pipa melintasi gurun. Pipa baja berlapis pelindung, berdiameter hingga 180 cm, diletakkan sejajar dengan parit galian. Pekerja menyusun, mengelas, dan memeriksa setiap sambungan dengan teknologi pengujian tanpa merusak material. Momen paling dramatis adalah saat pipa raksasa itu diangkat dan diturunkan dengan hati-hati ke dalam tanah, lalu ditimbun dan dilindungi. Sepanjang jalur tersebut, dibangun pula stasiun katup, ruang pelepasan udara, serta sistem kendali jarak jauh. Ini bukan sekadar saluran terbuka, melainkan arteri air bertekanan tinggi yang tertanam di dalam pasir. Mengingat jarak yang sangat jauh, dibangun pula stasiun pompa perantara untuk menjaga tekanan dan kelancaran aliran air melewati ratusan kilometer gurun. Akhirnya, air tiba di waduk penampung dekat Riyadh, di tempat yang tak memiliki laut sama sekali, hanya hamparan pasir yang kini terhubung dengan sumber kehidupan dari pesisir. Di titik akhir ini, dibangun fasilitas lengkap untuk penyimpanan, pengaturan distribusi, serta sistem pemantauan canggih. Sebelum beroperasi penuh, seluruh sistem menjalani uji kelayakan ketat, pengujian tekanan pipa, pembersihan tangki, pengambilan sampel air, dan pengecekan sinyal kendali dari ujung ke ujung. Hingga akhirnya, perjalanan pertama berlangsung serempak, dari laut masuk ke saluran, disaring, didesalinasi, dimurnikan, disimpan, dan didorong oleh pompa raksasa melintasi gurun hingga sampai ke jantung kota. Ini adalah keajaiban teknik tersembunyi di balik kehidupan modern di salah satu negara paling kering di dunia. Sebuah sistem yang bermula dari lautan, menembus gurun, dan berakhir sebagai air bersih bagi jutaan penduduk serta industri. Ini bukan sekadar pabrik pengolahan air, melainkan sebuah mesin air berskala nasional. Rantai paduan beton, baja, pompa, sensor, dan ketelitian tinggi yang dibangun untuk mengubah air laut menjadi harapan hidup. Nol jika Anda menikmati perjalanan menyusuri proyek infrastruktur ekstrim ini, jangan lupa berlangganan kanal kami dan nyalakan notifikasi. Karena di sini, kita tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi mengungkap bagaimana semuanya dibangun langkah demi langkah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah pembangunan luar biasa berikutnya.